Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'audah bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa dan teman-teman media yang saya cintai, pada siang hari ini pimpinan Pusat Muhammadiyah menyelenggarakan konferensi pers dalam rangka penjelasan edaran pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan tuntunan dan panduan menghadapi pandemi dan dampak COVID-19 ini. Telah hadir Bapak Dr. Agung Danarto, Bapak Dr. Fuad Zain dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, Bapak Muhammad Agus Samsudin, Ketua MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Majelis Kesehatan Muhammadiyah, dan Ustadz Fathur Rahman Kamal LC, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Berikut akan dibacakan surat edaran pimpinan Pusat Muhammadiyah oleh beliau yang terhormat Bapak Dr. Haji Agung Danarto MAG, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 5 tahun 2020 tentang tuntunan dan panduan menghadapi pandemi dan dampak COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah mempertimbangkan hal-hal berikut. A. Menurut para dokter, ahli epidemiologi dan virologi, dari sudut kesehatan, Indonesia masih dalam keadaan darurat COVID-19. Ditandai terjadinya fluktuasi kasus setiap waktu. Meskipun demikian, sesuai laporan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, terdapat beberapa daerah yang dinyatakan aman dari COVID-19. Ini semua merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hasil usaha pemerintah dan masyarakat, termasuk warga Muhammadiyah, yang bekerja tulus ikhlas membantu mengatasi pandemi COVID-19. B. Akibat dari pandemi COVID-19, Indonesia mengalami masalah ekonomi dan sosial yang berat. Masalah ekonomi telah menimbulkan banyak anggota masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Selain itu, terdapat dampak sosial seperti depresi, produktivitas yang rendah, dan masalah sosial lainnya. C. Dalam kehidupan masyarakat, agama sangat diperlukan sebagai pemandu perilaku dan memberikan ketenangan jiwa. Masyarakat memerlukan rujukan dan panduan agama dalam hubungannya dengan pelaksanaan ibadah mahdhah maupun muamalah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan tuntunan dan panduan sebagai berikut. 1. Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya hendaknya senantiasa melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat Islam berdasarkan dalil-dalil yang makbulah, disertai fungsi ibadah yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ihsan dalam kehidupan. Yang kedua, di daerah yang dinyatakan belum aman atau zona merah, ibadah sunnah, fardu kifayah, dan fardu ain hendaknya dilaksanakan di rumah. Yang ketiga, di daerah yang aman atau zona hijau, sholat sunnah hendaknya dilaksanakan di rumah. Sholat fardu kifayah sebaiknya dilaksanakan di rumah apabila syarat fardu kifayah di masjid telah terpenuhi. Sholat Jumat dapat dilaksanakan di masjid, musola, atau tempat lain yang memungkinkan.
Pelaksanaan sholat di masjid atau musola semaksimal mungkin mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Muhammadiyah COVID-19 Comment Center atau MCCC atau pemerintah setempat. Untuk memberikan kesempatan masyarakat yang hendak menunaikan ibadah sholat Jumat, pelaksanaan sholat Jumat dengan protokol pencegahan COVID-19 dapat dilaksanakan lebih dari satu rombongan atau lebih dari satu shift, atau diperbanyak tempatnya dengan memanfaatkan gedung atau ruangan selain masjid, musola yang memenuhi syarat tempat sholat. 4. Pernyataan status aman atau zona hijau atau darurat zona merah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perlu diketahui bahwa status zona bisa berubah setiap saat. Oleh karenanya, warga Muhammadiyah agar selalu mengikuti perkembangan keadaan sehingga ketika ada perubahan status bisa melakukan tindakan yang diperlukan. Kelima, umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya hendaknya tetap waspada, disertai ikhtiar untuk mengatasi berbagai masalah pandemi COVID-19, baik kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Bersikap berdasarkan agama, diniyah, sesuai manhaj tarjih, dan ilmu pengetahuan ilmiah tetap diutamakan. Dalam beribadah, hendaknya tetap mengutamakan pertimbangan kesehatan, kemaslahatan, keselamatan, dan keamanan sesuai maqasidus syariah untuk menghindari mafsadat dan mengurangi penularan COVID-19. Yang keenam, tuntunan ibadah dan panduan pembinaan keagamaan peribadatan Jamaah Muhammadiyah dalam masa pandemi wabah COVID-19 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari edaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada bangsa Indonesia dengan rahman dan rahimnya. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yogyakarta, 12 Syawal 1441 Hijriah, 4 Juni 2020 Miladiyah, Ketua Umum Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI ditandatangani, Sekretaris Umum Dr. Haji Abdul Mu'ti MED ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Agung Danarto yang telah membacakan surat edaran pimpinan pusat, bahwa di poin terakhir di situ ditegaskan ada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat edaran ini, yakni lampiran tuntunan ibadah yang telah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan protokol-protokol yang dikeluarkan oleh MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Oleh karena itu kita mohonkan kepada Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Fuad Zain MA untuk menyampaikan keterangan singkat tentang lampiran dari surat edaran ini dalam poin panduan ibadah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang disampaikan. Ini merupakan tuntunan ibadah lanjutan pada masa pandemi COVID-19, sehingga agar tidak mengurangi apa yang telah ditulis oleh tim dari Majelis Tarjih, maka akan kami sampaikan dengan tidak mengurangi apa yang sudah tertulis di sini. Tuntunan pertama itu mengenai hukum sholat dengan shaf berjarak. Memang meluruskan shaf adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Oleh karena itu merapatkan shaf sangat dianjurkan dalam kondisi sholat yang normal dan tanpa ada bahaya atau kedaruratan yang mengancamnya. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis. Yang pertama dari hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, wa aqimus shaf fis shalah fa inna iqamatas shaffi min husnis shalah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, dan tegakkanlah shaf dalam sholat karena tegaknya shaf termasuk dari bagusnya sholat.
Al-Bukhari. Dari Anas, Rasulullah bersabda, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Rawahul Bukhari. Dari Anas diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, luruskanlah shaf kalian, karena sesungguhnya lurusnya shaf termasuk dari tegaknya sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan dari Anas bin Malik, riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah. Dari Anas bin Malik diriwayatkan, ia berkata, Rasulullah bersabda, luruskanlah shaf kalian, karena sungguh lurusnya shaf merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Dan di antara hadis yang lain ada yang berbunyi min tamamis shalah dan seterusnya. Tapi tentu saja dalam kondisi belum normal, di mana sesungguhnya masih belum terbebas dari ancaman wabah COVID-19, perenggangan jarak shaf dapat dilakukan demi menjaga diri dari bahaya, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, la dororo wala dirar, rawahu Ibnu Majah. Tidak boleh berbuat mudarat dan menimbulkan madarat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka dalam kondisi seperti ini, perenggangan jarak tidak menghilangkan nilai atau pahala dan kesempurnaan sholat berjamaah, karena wabah COVID merupakan uzur syar'i yang membolehkan pelaksanaan ibadah secara tidak normal. Hal ini selaras dengan spirit hadis Nabi, inna idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, rawahul Bukhari. Jika seseorang hamba jatuh sakit atau sedang safar, maka pahalanya akan dicatat seolah-olah ia sedang tidak safar dan dalam kondisi sehat. Hadis riwayat Bukhari. Maka di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa makna hadis ini ialah jika seseorang saat tidak bepergian jauh atau saat sehat biasa mengerjakan suatu amalan, kemudian saat ada udzur ia mengambil rukhsah atau meninggalkan sebagian amalan yang biasa dikerjakan. Sementara dalam hati ia bertekad, andai saja bukan karena udzur ini, niscaya tetap akan ia kerjakan, maka ia dicatat tetap memperoleh pahala amal meskipun sebenarnya ia tidak melakukannya. Ini yang pertama. Yang kedua, mengenai hukum sholat bermasker, bahwa mendirikan sholat dalam keadaan tertutup wajah tidaklah dianjurkan, sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, nah Rasulullah SAW ayu ghattiyar rajulu fahu fis shalah, rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah diriwayatkan, ia berkata, Rasulullah melarang seseorang menutup mulutnya di dalam sholat. Nah, dalam rangkaian salat hadis ini memang terdapat rawi-rawi bernama Al-Hasan Ibnu Zakwan yang diperselisihkan kemakbulan dan seterusnya. Tetapi sebagian menganggap hadisnya hasan dengan alasan Yahya Ibnu Sa'id adalah ahli hadis yang terpercaya meriwayatkan hadisnya. Maka dalam hadis ini terdapat larangan menutup sebagian wajah. Namun seandainya hadis ini dipandang makbul sesuai pendapat yang mengatakannya hasan, larangan tersebut tidak sampai pada hukum haram. Hal ini ditunjukkan oleh Ibnu Majah sendiri yang meletakkan hadis tersebut pada bab ma yukrahu fis shalah, hal-hal yang tidak disukai dalam sholat. Selain itu, larangan dalam hadis ini pun tidak berlaku umum karena memiliki sebab yang khusus, yaitu agar tidak menyerupai kaum Majusi di dalam beribadah, sebagaimana yang diinformasikan dalam kitab Syarah Sunan Abi Dawud karya Badruddin Al-Aini. Oleh karena itu, menutup sebagian wajah dengan masker ketika sholat berjamaah di masjid atau musola dalam keadaan belum bebas dari pandemi COVID seperti sekarang ini tidak termasuk larangan di atas dan tidak merusak keabsahan sholat. Bagaimana ya, sesuai dengan kaidah fikih al-hajah tangzilu mangzilat darurah, adanya suatu kebutuhan menempati kondisi kedaruratan. Yang ketiga, mengenai hukum penyelenggaraan sholat Jumat secara shift. Pelaksanaan sholat Jumat sebagaimana sholat wajib yang lain sesungguhnya diutamakan untuk dikerjakan pada awal waktu. Oleh karena apabila sholat Jumat dilaksanakan 2 kali atau lebih, maka yang demikian itu dapat menyebabkan rombongan kedua dan seterusnya tidak mendapatkan keutamaan sholat pada awal waktu. Padahal Rasulullah sangat menekankan umatnya agar melaksanakan sholat pada awal waktu, sebagaimana hadis dari Al-Walid bin
Aizar bahwa dia mendengar Abu Amr Asy-Syaibani yaqulu akhbarona sahibu hadhihi dar wa auma'a biyadihi ila dari Abdillah qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ila Allah qala as-shalah ala waqtiha qala thumma ayun qala birrul walidain qala thumma ayun qala al-jihadu fi sabilillah. Riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi jelas bahwa di sini ada anjuran yang dicintai oleh Allah adalah kalau sholat itu di awal waktu. Selain itu pada sholat Jumat juga terdapat keutamaan bagi orang-orang yang datang lebih awal sesuai dengan sebuah hadis yang artinya barang siapa yang mandi janabah pada hari Jumat kemudian berangkat ke tempat sholat Jumat maka seakan-akan dia berkurban 1 ekor unta, dan barang siapa yang berangkat pada waktu kedua maka seakan-akan dia berkurban 1 ekor sapi, dan barang siapa yang berangkat pada waktu ketiga maka seakan-akan dia berkurban 1 ekor domba yang bertanduk, dan barang siapa yang berangkat pada masa waktu keempat maka seakan-akan dia berkurban 1 ekor ayam, dan barang siapa yang berangkat pada waktu kelima maka seakan-akan dia berkurban 1 butir telur. Apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, malaikat hadir mendengarkan khutbahnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di saat pandemi Covid melanda dunia sekarang ini, di mana kita diharuskan untuk melakukan apa yang disebut sebagai social distancing atau physical distancing, maka bagi masjid yang hendak menyelenggarakan ibadah sholat Jumat dapat dilaksanakan secara bergantian dalam 2 sesi atau shift atau lebih. Yang penting masih dalam waktu sholat zuhur atau sholat Jumat. Hal ini untuk memberi kepastian terlaksananya protokol kesehatan dengan baik dalam sholat Jumat, yaitu menjaga jarak antara jamaah satu dengan yang lain, dan jamaah tidak melebihi kapasitas ruangan tempat sholat Jumat yang sudah dibatasi. Adanya pandemi COVID-19 merupakan udzur syar'i dibolehkannya melakukan ibadah-ibadah tertentu secara tidak normal, termasuk pelaksanaan sholat Jumat secara bergantian dalam beberapa sesi atau shift ini. Kebolehan pelaksanaan sholat Jumat secara bergantian juga dilandaskan kepada asas kemampuan dalam menjalankan agama, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 16 dan hadis Nabi yang seperti berikut, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, muttafaqun alaih. Dan juga hadis-hadis yang lain. Maka di dalam hadis ini diberi rukhsah untuk menunda seluruh jamaah sholat karena adanya udzur syar'i, yaitu dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim bahwa panas matahari yang menimbulkan masyaqqah. Sholat yang ditunda dalam hadis ini berdasarkan qarinah teriknya panas adalah sholat di tengah hari, yaitu zuhur dan juga Jumat yang waktunya sama. Apabila seluruh jamaah boleh ditunda sholatnya karena masyaqqah, maka menunda sebagian jamaah tentu juga dibolehkan karena adanya masyaqqah. Artinya sebagian jamaah sholat di awal waktu, sebagian lain ditunda lebih kemudian karena masyaqqah. Tentu tetap sesuai waktunya dan mendapatkan pahala yang sama. Yang keempat, mengenai hukum penyelenggaraan sholat Jumat di selain masjid. Di masa pandemi ini, penyelenggaraan sholat di masjid diharuskan memenuhi protokol kesehatan yang ketat. Di antaranya adalah mengatur jarak shaf. Hal itu mengakibatkan daya tampung masjid berkurang. Timbul pertanyaan di masyarakat, bolehkah mengerjakan sholat Jumat di luar masjid atau di lokasi lain selain masjid? Pada prinsipnya sholat Jumat idealnya dikerjakan di masjid. Namun demikian apabila ada keperluan yang mendesak, maka sholat Jumat dapat dilaksanakan tidak hanya di masjid, tetapi boleh di lokasi lain seperti di musola, langgar, tanah lapang, halaman, gedung pertemuan, rumah, ruangan kosong yang telah dipersiapkan untuk tempat ibadah, atau tempat-tempat luas lain yang layak. Hal ini didasarkan oleh beberapa alasan. Pertama, lafal perintah sholat Jumat yang bersifat umum tanpa mensyaratkan sholat hanya ada di satu tempat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
Kedua, pengertian dari kata masjid yang secara etimologi memiliki arti tempat sujud. Dengan demikian kata masjid pada hakikatnya tidak terbatas pada masjid yang berupa bangunan yang khusus untuk sholat semata, tetapi di tempat manapun yang dapat dilakukan sholat maka dapat difungsikan sebagai masjid. Dalam sebuah hadis disebutkan an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjid ilal hammam wal maqbarah. Rawahul Hakim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan, ia berkata Rasulullah bersabda, bumi ini semuanya merupakan masjid, tempat sujud untuk sholat kecuali jamban dan kuburan. Ketiga, perluasan makna lafal masjid di atas diperkuat oleh perbuatan sahabat Mus'ab bin Umair tatkala menjadi utusan Rasulullah ke Madinah setelah Baiatul Aqabah. Dalam keterangan yang dinukilkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqatul Kubra, disebutkan Mus'ab pernah mendirikan sholat Jumat berjamaah di rumah As'ad bin Khaisamah. Di dalam sebuah hadis, fakataba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu ay yujammi'a bihim fa'adhina lahu wa kataba ilaihi unzur minal yaum alladhi yajharu fihi al-yahud li sabtihim fa idza zalatis syamsu fazdalif ila Allahi fihi bi raq'ataini wakhtub fihim fajamma'a bihim Mus'ab bin Umair fi dari Sa'ad bin Khaythamah wa hum 12 rajulan fa huwa awwalu man jama'a fil Islam Jum'ah. Mus'ab kemudian menuliskan surat kepada Rasulullah untuk meminta izin kepada beliau agar bisa mengumpulkan kaum Ansor yang telah masuk Islam untuk mendirikan sholat. Rasulullah mengizinkan dan menuliskan perintah untuk Mus'ab, cermatilah bagaimana persiapan kaum Yahudi untuk beribadah Sabat. Tatkala matahari tergelincir masuk waktu zuhur, bersegeralah engkau menunaikan sholat Jumat menghadap Allah dan berkhutbahlah. Maka Mus'ab mengumpulkan para kaum Ansor di rumah Sa'ad bin Khaythamah sebanyak 12 orang, dan itulah sholat Jumat pertama kali yang didirikan di Madinah. Yang keempat, sholat Jumat yang dilaksanakan di masjid dalam keadaan seperti sekarang ini dapat menimbulkan kesulitan karena dituntut adanya pengetatan protokol kesehatan, antara lain pembatasan jumlah jamaah akibat dari perenggangan shaf. Sementara itu, salah satu sifat agama Islam adalah selalu menghindarkan dari kesulitan dan kesempitan. Di dalam surah Al-Hajj ayat 78 disebutkan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Tercatat dalam sejarah bahwa memindahkan lokasi sholat hakikatnya pernah diperbolehkan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat bernama Idban yang meminta izin khusus pada Nabi untuk menjadi imam di rumahnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari an Idban bin Malik Al-Ansari thumma ahada bani Salim qala kuntu usalli li qaumi bani Salim fa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu inni angkartu basari wa inna suyul tahulu baini wa baina masjid qaumi falawadittu annaka ji'tu fa sallaitu fi baiti makanan hatta ittakhadhahu masjidan faqala af'alu insyaallah faghadan alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin ma'ahu ba'da mastaddan nahar fasta'dhana Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'adhintu lahu falam yajlis hatta qala aina tuhibbu an usalliya min baitik fa asyara ilaihi minal makan alladhi ahabba ay yusalliya fihi faqama fasafafna khalfahu thumma sallama wa sallamna hina sallama. Rawahul Bukhari. Dari Idban bin Malik Al-Ansari, dia berkata, saya menjadi imam sholat kaum saya Bani Salim. Lalu saya temui Rasulullah SAW. Saya tanyakan kepada beliau, saya tidak bisa terima penglihatan saya, sementara banjir menghalangi rumah saya dengan masjid kaum saya. Sungguh saya ingin sekali engkau datang ke rumah saya, engkau tunaikan sholat di rumah saya, di tempat yang akan saya jadikan sebagai masjid. Nabi menjawab, insya Allah saya datang. Pagi menjelang siang yang memanas, Nabi bersama Abu Bakar menemui saya. Nabi mohon izin
masuk dan saya berikan izin. Beliau tidak duduk sampai berkata, di mana engkau ingin saya tunaikan sholat di rumahmu? Kepada beliau saya tunjukkan tempat yang saya ingin beliau sholat. Lalu Rasulullah berdiri untuk sholat, kami berbaris di belakangnya. Beliau tutup sholat dengan salam, kami pun membaca salam. Berdasarkan hadis di atas dapat diketahui bahwa alasan Itban meminta keringanan adalah karena adanya kesulitan, yaitu gangguan mata dan adanya hujan yang menyebabkan banjir. Sementara ancaman pandemi COVID-19 tidak lebih ringan daripada alasan yang dikemukakan oleh Itban dan direstui oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian, menambah lokasi pelaksanaan sholat Jumat di selain masjid, seperti musola, langgar, tanah lapang, halaman, gedung pertemuan, rumah-rumah, ruangan kosong yang telah dipersiapkan untuk tempat ibadah atau tempat-tempat yang lain, merupakan hal yang diperbolehkan dikarenakan adanya kemaslahatan atau al-hajah yang menuntutnya dan adanya masyaqqah melaksanakannya di tempat terpadu yang biasa dilaksanakan. Ketika tingkat bahaya pandemi COVID-19 ini telah dinyatakan mengalami penurunan di beberapa daerah oleh pihak yang memiliki otoritas, maka kegiatan ibadah berjamaah pun dapat dilakukan kembali meskipun dengan menerapkan serangkaian protokol kesehatan yang ketat sebagai bentuk kehati-hatian dan tetap berupaya mencegah penyebaran wabah COVID-19. Hal ini selaras dengan kaidah fikih ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha, kemudaratan dibatasi sesuai dengan kadarnya. Idza dhaqal amru ittasa wa idza tasa'a dhaqa. Segala sesuatu jika sempit maka menjadi luas, dan jika kembali luas maka menjadi sempit. Kemudian yang terakhir, al amru idza tajawaza an haddihi in akasa ila dhiddihi. Segala sesuatu apabila melampaui batas maka hukumnya berbalik pada sebaliknya. Demikian tuntunan ibadah ini disampaikan untuk menjadi pegangan bagi warga Muhammadiyah dimanapun berada. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Fuad Zain, MA, atas penjelasan dari Majelis Tarjih. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Ketua MCCC Muhammadiyah COVID-19 Command Center terkait dengan protokol-protokol peribadatan dan info penata laksanaan penanganan COVID-19 sampai saat ini. Dipersilahkan kepada Bapak Muhammad Agus Samsudin. Terima kasih Dr. Agus Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur siang hari ini bisa ketemu lagi. Dan tentu saja sebagian dari warga Muhammadiyah dan masyarakat juga menunggu hari ini karena sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kami. Saya ingin sedikit lebih rileks untuk menyampaikan ini ya, Bapak dan Ibu dan para pemirsa semuanya supaya bisa jelas. Yang pertama adalah berdasarkan surat edaran dari PP sebelumnya, itu kita masih menyarankan tetap melakukan ibadah itu di rumah sebenarnya. Ini sangat penting sekali, saya ingin menggarisbawahi ini. Nah, tetapi kemudian banyak sekali dinamika yang sudah ada sekarang ini, termasuk keberhasilan dan juga daerah-daerah yang berbeda antara satu wilayah, satu provinsi, satu kabupaten dengan yang satu dengan yang lain, sehingga ini menjadi sangat penting. Tetapi saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa fluktuasinya ini bisa berubah setiap saat. Yang dampaknya adalah kemudian kita semuanya harus juga bereaksi dengan cepat kalau misalnya terjadi penularan yang meningkat. Oleh karena itu ini bukan euforia, bukan juga untuk kemudian seenak sendiri, tetapi penting sekali untuk dipahami protokol-protokolnya. Nah, saya ingin mengingatkan yang paling penting sebenarnya bahwa yang harus kita lakukan ini kan mencegah penularan. Sementara mencegah penularan itu salah satu faktor utamanya adalah menghindari bertemu dengan orang banyak, menghindari kerumunan. Yang pertama tetap ada physical distancing, kemudian masih harus tetap cuci tangan dan juga masih tetap harus memakai masker. Ini penting sekali.
Nah, oleh karena itu ada 3 peran yang harus dipahami di dalam protokol ini nanti. Yang pertama adalah takmir masjid, ya. Apa saja perannya. Kemudian yang kedua yang harus dipahami juga adalah kewajiban dari jamaah mesti ngapain gitu. Dan yang terakhir adalah terkait dengan tata caranya itu sendiri. Dan menurut saya ini menjadi hal yang paling kritikal. Nah, yang pertama apa yang harus dilakukan oleh takmir masjid? Yang pertama adalah kalau ingin melakukan ibadah di masjid, ya mesti dicek dulu yang pertama. Sejauh mana kondisi di wilayah masing-masing, masuk daerah merah atau masuk daerah hijau, ya. Dan kemudian berkoordinasi dengan pimpinan Muhammadiyah setempat, dengan MCCC setempat, dan juga dengan pemerintah. Supaya apa? Supaya ketika mengambil keputusan itu benar-benar keputusan yang benar, bukan keputusan yang emosional karena saking semangatnya kepingin membuka masjid. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, konteksnya nanti mesti dilihat, ya. Apakah misalnya di sekitar lingkungan Bapak dan Ibu, satu tadi daerahnya merah atau hijau. Kemudian yang kedua adalah masih ada nggak pasien ODP, PDP yang ada di tempat Bapak Ibu semuanya, ya. Dan betul-betul kemudian sebelum ini dilakukan, tugas takmir masjid adalah memberikan edukasi dan sosialisasi kepada jamaah. Ini menurut saya yang penting, termasuk juga mempersiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan, ya, mulai dari termogan, kemudian hand sanitizer, terus kemudian pengaturan soft supaya bisa 1,5 meter. Dan kemudian juga tempat wudhu, ya, tempat wudhu juga supaya tidak terlalu berdekatan harus diselang-seling, plus mesti ada pengawas, ya. Pengawas ini penting sekali untuk apa? Untuk mengingatkan jamaah supaya kita bisa tertib. Kalau tidak diawasi, kita khawatir nanti physical distancingnya dilanggar. Kemudian yang berikutnya, kami minta pengurus takmir juga tidak mengadakan acara-acara di masjid, pengajian dan seterusnya. Kalau bisa sekarang pakai daring dulu, ya, tidak melakukan. Kalau misalnya harus dilakukan, mungkin bisa pakai pengeras suara, tapi kemudian jamaah mendengarkan di rumah. Kalau itu kemudian secara lingkungan terpenuhi. Nah. Selanjutnya adalah terkait dengan jamaah yang rentan. Jamaah yang rentan ini adalah satu, anak-anak. Kemudian adalah jamaah usia 60 tahun ke atas. Yang ketiga adalah jamaah yang mempunyai penyakit-penyakit, ya, ada riwayat penyakit penyerta, yaitu bisa jantung, bisa diabetes, bisa darah tinggi, ya. Secara statistik angka fatality yang ada di Indonesia ini sebagian besar, ya, itu ada di usia 60 tahun ke atas, ya, dan kemudian ada penyakit penyerta yang telah saya sebutkan. Nah, ini betul-betul harus dipahami oleh pengurus takmir dan kemudian dijelaskan kepada jamaah, ya, termasuk anak-anak. Mohon maaf tadi anak-anak tidak saya sebut, anak-anak untuk tidak ikut berjamaah di masjid. Nah, ini betul-betul dipahami. Nah, kalau sudah dipahami maka kemudian sosialisasi kepada jamaah. Nah, kepada jamaah tentu saja kami harap persiapan semuanya sudah di rumah, mulai dari wudhu, bawa sajadah, ya, cuci tangan dan sebagainya sudah ada di rumah. Kalau diperlukan sholat sunnahnya juga dikerjakan di rumah, sehingga ketika masuk ke masjid sudah siap, ya, dan kemudian masuk dan melakukan physical distancing, mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh takmir masjid. Utamanya tadi adalah jarak soft, ya. Tidak perlu bersalaman dulu kali ini, dan juga tetap menjaga, tidak perlu ngobrol-ngobrol dulu ketemu, ya. Sekarang kalau ketemu ya berhahai dulu, tapi tidak usah
ngobrol, tidak usah bisik-bisik dan seterusnya. Nah, di dalam hal ini tentu saja nanti ada kemungkinan kapasitas masjid tidak terpenuhi. Nah, kalau sudah tidak terpenuhi, tentu saja takmir juga harus tegas. Yang kedua, jamaah juga harus menyadari, karena sudah full, ya sudah. Apakah bisa di tempat lain, ya, bisa di luar, atau kemudian sholat jamaah di rumah masing-masing. Nah, ini menjadi penting sekali ya, dan perlu kesadaran dari semua pihak untuk tetap disiplin. Yang terakhir adalah tata caranya itu sendiri. Bagaimana misalnya kalau harus sholat itu ya mungkin kali ini suratnya pendek-pendek dulu lah gitu. Kalau sholat Jumat juga sama, khutbahnya ya jangan lama-lama dulu, 15 menit lah paling panjang. Sepanjang seluruh syarat dan rukunnya terpenuhi, ya insya Allah dan semuanya bisa tetap sah. Nah, kembali tadi sudah disebutkan bahwa ada kemungkinan kalau jamaahnya banyak, sholatnya dilakukan 2 kali dan itu diperbolehkan. Dan sebenarnya hal-hal yang seperti ini sudah jamak dilakukan. Saya tahu di Indonesia ini kalau sekolah-sekolah yang muridnya banyak itu biasanya sholatnya juga sudah 2 kali. Kalau Bapak dan Ibu pergi ke luar negeri itu sholatnya sudah terbiasa. Ada yang 2 kali, ada yang sampai 3 kali karena jumlah kapasitas masjidnya tidak terpenuhi, tidak sebanding dengan jumlah jamaah. Nah, Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, inilah yang ingin saya sampaikan. Dan yang terakhir sekali, tolong betul-betul mengikuti perkembangan COVID-19 ini. Artinya apa? Kalau misalnya di daerah Bapak dan Ibu semuanya di sekitar masjid ada 1 orang saja yang terkonfirmasi, maka setelah itu masjid ditutup, dibersihkan, ya, dibersihkan, ya, untuk sementara. Nah, ini penting sekali. Jadi apa yang kita lakukan ini sebagai sebuah ikhtiar, tetapi kemudian kita semuanya sekarang harus siap seandainya ada perubahan-perubahan, karena memang sekarang ini ada ketidakpastian, ada dinamika yang tidak bisa kita kontrol di luar. Terakhir sekali lagi kepada pengurus masjid untuk siap-siap juga menyediakan desinfektan sehingga penyemprotan desinfektan juga bisa dilakukan secara efektif, ya, secara berkala yang kemudian bisa menjamin jamaah kita tetap sehat dan tidak tertular. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar yang kita lakukan ini menjadi sebuah ikhtiar yang baik, yang kemudian upaya kita untuk mencegah, tetapi tetap secara rasional bahwa agama Islam itu penuh dengan akal sehat, bukan dengan emosi saja. Terima kasih, demikian penjelasan kami. Seandainya nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa diajukan kepada MCCC Pusat untuk dapatkan penjelasan. Dan setelah ini tentu saja kami akan ikuti dengan pembuatan brosur, leaflet dan sebagainya supaya memberikan penerangan kepada jamaah sekalian. Terima kasih, saya kembalikan ke Dr. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Agus Samsudin MM atas penjelasannya selaku Ketua MCCC. Selanjutnya yang terakhir akan diberikan penjelasan dari Ketua Majelis Tabligh terkait bagaimana menjaga masjid di era pandemi COVID yang masih tinggi ini. Terima kasih. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ummatihi walladzina tabauhu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Kami sampaikan pesan khususnya kepada para dai, para mubalik, para pengurus Masjid Muhammadiyah. Pertama yang kami tekankan adalah kita berada dalam suatu situasi yang sesungguhnya belum normal sama sekali. Kita berada juga dalam
suasana keterbukaan informasi yang sedemikian dahsyat. Oleh karena itu, kepada para dai dan mubalik Muhammadiyah serta pengurus masjid-masjid Muhammadiyah di seluruh Indonesia agar berpegang teguh dengan apa yang telah disampaikan oleh Majelis Tarjih di dalam persoalan-persoalan praktis ibadah kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita diuji keikhlasannya di dalam berjamaah, di dalam berpegang teguh dengan apa yang menjadi acuan dasar kita di persyarikatan dan di jam'iyah kita ini. Wala tafarraqu, Allah mengharamkan kita untuk berpecah belah. Saya kira apa yang disampaikan oleh Majelis Tarjih sudah cukup menjadi perwakilan ijtihad jama'i kita yang dapat kita jadikan acuan dan rujukan dan kita sampaikan kepada umat dan masyarakat kita. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jangan lupa bahwa taat kepada arahan, panduan dan seterusnya itu adalah bagian daripada ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, sehingga ini tidak semata-mata ikatan organisatoris tetapi sebagai implementasi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua yang kami sampaikan dan penegasan dari apa yang disampaikan oleh Pak Agus Syamsuddin, Ketua MCCC kita, agar seluruh pengurus masjid, ya, takmir masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid, ya, khususnya di internal persyarikatan Muhammadiyah, wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berhak di sini. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ahlu zikr adalah orang-orang yang diberikan anugerah ilmu pengetahuan di dalam hal ini. Secara khusus saya menyebutkan adalah tentu adanya gugus tugas COVID-19 di negara kita, dan secara khusus pula pimpinan pusat Muhammadiyah sampai di seluruh struktur bawahannya itu memiliki Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Mereka adalah para ahli yang kita percaya keilmuan dan integritas mereka. Oleh karena itu pesan kami dan kami tegaskan, jangan ada takmir masjid yang bermain-main dengan persoalan persyaratan atau protokol kesehatan. Jadi bolehnya itu tidak bersifat mutlak sesungguhnya, tetapi boleh yang bersyarat. Artinya ini bukan pertanggungjawaban kepada otoritas negara atau persyarikatan, tetapi juga pertanggungjawaban kita sebagai takmir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bermain-main dengan euforia jamaah dan masyarakat kita lalu mengabaikan al-akhdzu bil asbab. Ya, al-akhdzu bil asbab, mengambil hal-hal dan langkah preventif yang bersifat objektif, ya. Poin yang ketiga yang kami tegaskan adalah kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap Anda pemimpin, para takmir, para DKM masjid adalah para pemimpin terhadap yang dipimpin, dan Allah akan memintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan ini, terutama di dalam menjaga jiwa, menjaga, ya, semua hal yang berkaitan dengan jamaah. Jadi selalulah kita berpegang pada trilogi tablik dan dakwah kita di Muhammadiyah, selalu mencerahkan, menggerakkan dan menggembirakan, memberikan edukasi yang mencerahkan, edukasi yang memberikan sikap positif terhadap realitas yang sedang kita hadapi. Jangan mengajak masyarakat kita dan umat kita untuk positive thinking, apalagi negatif, ya. Jangan mengajak negatif thinking, berpikiran negatif, berperasaan negatif, curiga dan seterusnya. Mari kita bangun sikap positif, karena ini adalah bagian daripada implementasi hadis ana inda zanni abdi bi. Kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian poin berikutnya yang kami tegaskan adalah ketika suasana ini mengalami suatu perubahan yang sangat dinamis, ya,
dan saat ini barangkali kegembiraan dan bisyarah bagi kita umat Islam untuk kembali ke masjid dengan persyaratan yang sangat ketat ya. Maka gunakanlah momentum kita kembali kepada masjid ini sebagai momentum fafirru ilallah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Kita gunakan kesempatan ini untuk menata kembali struktur ihsani kita, qalbu kita, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar negara kita ini segera dibebaskan dari wabah ini. Dan jangan lupa mendoakan negara kita atau negeri kita ini, Rabbi ja'al hadza baladan amina, agar dijadikan negeri yang aman, damai, tentrem. Dan terakhir, menegaskan apa yang disampaikan oleh Ketua MCCC kita tadi, Pak Dr. Agus Syam. Saya menegaskan agar dakwah kita terus galakkan, ya. Kita galakkan dakwah dalam jaringan. Jadi jangan sampai kemudian keterbatasan interaksi secara fisik di masjid itu menjadi alasan dakwah ini terhenti. Kami di Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, insya Allah setiap hari pagi, siang, sore kita bersiap sedia untuk melayani umat kita agar dakwah ini tidak terputus, terutama melalui daring, dakwah dalam jaringan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fatur Rahman Kamal LCMAG, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bapak Ibu, demikian tadi telah dibacakan surat edaran. Tadi telah kita sampaikan, dan naskah-naskah insya Allah nanti akan segera kita berikan, terutama kepada teman-teman media. Termasuk lampirannya sudah disiapkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Oleh karena itu, nanti dialog dengan teman-teman media akan kita lakukan setelah acara ini kita tutup. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Agung Danarto MAG, Bapak Dr. Fuad Zain MA, Bapak Ustadz Fatur Rahman Kamal LCMAG, Ketua Majelis Tabligh, Bapak Dr. Agus Samsudin, Ketua MCCC PP Muhammadiyah, atas proses konferensi pers ini. Dan setelah ini sekali lagi teman-teman media bisa berdialog dengan kami. Tapi sementara ini waktu kami kembalikan ke studio, kita aturkan terima kasih dan kita akhiri seluruh rangkaian konferensi pers ini dengan melafadzkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami ada kurang hal kita mohon maaf, dan marilah umat Islam, masjid, seluruh amal usaha Muhammadiyah menjadi teladan dalam ikut berikhtiar mengatasi pandemi COVID-19 ini. Bagi kita umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, ikhtiar menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari jihad kemanusiaan. Maka masjid dan seluruh amal usaha harus menjadi teladan di jihad kemanusiaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.